Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang pilot pesawat tempur asal Israel yang rela kehilangan karirnya demi memeluk agama Islam. Sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan dan keberanian. Subhanallah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Tulis sholawat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini biar kalian gak gagal paham tentang kisah yang sangat menginspirasi ini. Langsung saja kita mulai. Kisah ini bermula dengan seorang pria bernama Yaakov Shalom, seorang pilot pesawat tempur asal Israel yang dilahirkan pada tahun 1985. Sejak kecil, Yaakov memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia penerbangan, dan impiannya untuk menjadi seorang pilot tercapai dengan berkarir di Angkatan Udara Israel. Yaakov tumbuh dalam keluarga Yahudi yang taat, di mana nilai-nilai agama dan budaya Yahudi sangat dijunjung tinggi. Namun, meskipun ia sangat bangga dengan warisan keluarganya, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu merasa ada kekosongan yang sulit diisi. Dalam kehidupan sehari-hari, Yaakov dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dan disiplin di dalam pekerjaannya. Ia sangat dihormati oleh rekan-rekannya karena dedikasi dan keterampilannya dalam mengendalikan pesawat tempur. Namun, di balik itu semua, ia juga seorang yang ramah dan mudah bergaul. Ia memiliki sifat rendah hati dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa memandang latar belakang mereka. Meski demikian, ada pergulatan batin yang selalu ada dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia cari, dan pencarian itu akhirnya membawanya kepada perubahan besar dalam hidupnya. Suatu hari, Yaakov Shalom menerima tugas yang sangat penting dari atasannya. Tugas tersebut adalah misi agresi militer dengan target utama, warga Gaza. Misi ini direncanakan akan dilaksanakan minggu depan, dan Yaakov langsung merasa terkejut begitu mengetahui perintah tersebut. Sebagai seorang pilot tempur yang profesional, ia tahu betul apa artinya perintah itu, serangan yang akan menelan korban besar, terutama di kalangan warga sipil yang tak berdosa. Yaakov mencoba untuk tetap tenang dan berpikir rasional, tetapi hatinya berat. Ia tahu bahwa dalam setiap misi semacam ini, selalu ada harga yang harus dibayar, dan kali ini, korban yang akan jatuh adalah orang-orang yang tak memiliki kaitan langsung dengan konflik tersebut. Namun, rasa penasaran membangkitkan pertanyaan dalam dirinya, mengapa harus warga Gaza? Apa alasan dibalik misi ini? Dengan penuh rasa ingin tahu, Yaakov memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang alasan dibalik misi tersebut. Ia pun mendatangi atasannya yang bertanggung jawab atas penugasan ini. Di ruangannya, Yaakov bertanya dengan hati-hati, berharap mendapatkan penjelasan yang jelas. Apa alasan kita menargetkan warga Gaza? Kenapa mereka yang harus menjadi sasaran? Tanya Yaakov dengan suara tenang, meskipun hatinya sedang diliputi kebingungan. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan yang logis, Yaakov justru disambut dengan kemarahan dari atasannya. Ini bukan urusanmu, Yaakov, ikuti perintah atau kamu akan menyesal, bentak atasannya dengan nada kasar. Yaakov merasa terkejut dan sedikit terintimidasi, namun ia berusaha tetap tenang. Merasa tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Yaakov kembali ke ruangannya, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan misi ini. Hatinya diliputi keraguan dan kebingungan. Ia tidak bisa menerima begitu saja apa yang sedang diputuskan tanpa mengetahui alasan yang lebih jelas. Kenapa harus Gaza? Apa yang terjadi di sana? Penasaran dan tidak bisa membiarkan pertanyaan itu mengganggunya, Yaakov akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gaza sendiri. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan warga Gaza yang sebenarnya. Ia ingin mencari tahu apakah ada kebenaran di balik misi ini, atau jika ada yang lebih besar dari sekadar perintah militer yang harus dijalankan. Dengan tekad bulat, Yaakov menyiapkan segalanya dan berangkat menuju Gaza, berharap dapat menemukan jawaban yang akan membimbingnya dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan penuh kemanusiaan. Dengan tekad yang kuat, Yaakov memutuskan untuk berangkat ke Gaza. Ia mengendarai mobilnya sendiri, melewati jalanan yang penuh dengan debu dan reruntuhan, menuju sebuah tempat yang selama ini hanya ia dengar melalui laporan media. Sesampainya di Gaza, Yaakov langsung disambut dengan suasana yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Alih-alih melihat kebencian dan permusuhan, ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Warga Gaza ternyata sangat ramah dan terbuka kepada orang asing. Bahkan mereka menyambutnya dengan senyum tulus. Hari pertama di Gaza, Yaakov menghabiskan waktu berjalan-jalan di jalanan yang penuh dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
ia melihat anak-anak bermain di jalanan, pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan mereka, dan orang-orang saling bertegur sapa dengan penuh keramahan. Semuanya terlihat begitu biasa, seperti kehidupan masyarakat di tempat lain. Namun, yang paling menarik perhatian Yaakov adalah akhlak yang mereka tunjukkan dalam keseharian mereka. Puncaknya terjadi ketika ia mendatangi sebuah masjid kecil yang berada di salah satu sudut kota. Di depan masjid, beberapa pemuda terlihat sedang membagikan makanan kepada orang-orang yang lewat. Makanan itu diberikan tanpa membedakan siapa yang menerima, baik yang kaya maupun yang miskin. Mereka semua diperlakukan dengan baik. Melihat pemandangan itu, hati Yaakov terharu. Betapa indahnya akhlak mereka, meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan dan tekanan. Pada hari itu, Yaakov memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan kecil, melanjutkan surveinya esok hari. Malamnya, di kamar penginapan, ia merenung. Dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa mereka, yang hidup dalam kondisi seperti ini, memiliki akhlak yang begitu mulia. Yaakov tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam tentang apa yang membuat mereka tetap bersikap begitu baik, bahkan dalam kesulitan yang tiada henti. Keesokan harinya, Yaakov melanjutkan perjalanan untuk lebih mendalami kehidupan masyarakat Gaza. Pada siang hari, ia berjalan menuju sebuah kamp pengungsian, tempat di mana banyak keluarga tinggal dalam kondisi serba kekurangan. Saat ia memasuki kamp tersebut, pemandangan yang ia saksikan sangat menggugah hati. Tenda-tenda sederhana berdiri berdesakan, dengan jalanan penuh debu dan tanah berlumpur. Banyak orang yang terlihat kelelahan, terutama ibu-ibu yang tengah membawa anak-anak kecil, serta anak-anak yang tampak kekurangan gizi. Namun, meskipun hidup dalam keadaan yang begitu sulit, warga di kamp pengungsian itu tetap menunjukkan senyum tulus dan kehangatan. Di tengah-tengah kamp itu, Yaakov bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di depan tendanya. Pria itu tampak tenang, meskipun usia dan hidupnya penuh penderitaan. Ia sedang membaca Al-Quran, tampak begitu khusyuk dan damai. Yaakov merasa terdorong untuk berbicara dengannya. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia mendekat dan memulai percakapan. "Pak, bagaimana kalian bisa tetap sabar dalam kondisi seperti ini? Kehidupan yang sangat berat, namun kalian tetap menunjukkan sikap yang begitu baik," tanya Yaakov dengan suara penuh rasa penasaran. Pria tua itu menutup Al-Quran sejenak dan memandang Yaakov dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Agama kami mengajarkan kami untuk selalu sabar, nak. Kami diajarkan untuk tetap kuat, tak mengeluh, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami diajarkan bahwa ujian hidup adalah bagian dari perjalanan, dan kami harus tetap bertahan." Yaakov semakin penasaran, agama apa yang mengajarkan itu, Pak? Dengan senyuman lembut, pria tua itu menjawab, "Kami beragama Islam." Kata-kata itu membuat Yaakov terkejut. Islam, pikirnya, selama ini, ia hanya mendengar tentang Islam dari sudut pandang yang sangat berbeda, sebuah agama yang sering dikaitkan dengan kekerasan dan konflik. Namun, apa yang ia lihat sekarang bertentangan dengan semua itu. Masyarakat Gaza yang hidup dalam kesulitan, tetapi tetap memiliki akhlak yang luhur dan penuh kasih sayang. Semua itu membuat Yaakov meragukan penilaiannya tentang Islam. Setelah percakapan itu, Yaakov merasa tertekan dan bingung. Ia mulai merenung lebih dalam tentang misi yang sedang menunggunya. Bagaimana mungkin ia harus menyerang orang-orang seperti mereka, orang-orang yang begitu penuh kasih, sabar, dan memiliki akhlak yang mulia. Hatinya bertanya-tanya, apakah benar apa yang selama ini ia percayai tentang musuh yang harus dihancurkan, ataukah semua itu hanyalah sebuah kebohongan yang dipelihara untuk kepentingan yang lebih besar? Dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan hati yang diliputi kebingungan, Yaakov terus merenungi tugas misinya itu, menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah pandangannya tentang banyak hal, termasuk siapa sesungguhnya yang menjadi musuh dalam konflik ini. Setelah hari yang penuh dengan kebingungan dan perenungan, Yaakov kembali ke penginapannya. Ia duduk di kursi yang sederhana, memegang ponselnya dengan serius. Pikiran-pikiran yang terus mengganggunya tidak bisa ia hindari. Islam, agama yang ia temui di Gaza, telah mengubah cara pandangnya. Bagaimana mungkin sebuah agama yang begitu mengajarkan kesabaran, kebaikan, dan kasih sayang ini tidak seburuk yang selama ini ia dengar? Hatinya penuh rasa penasaran dan keinginan untuk memahami lebih jauh tentang Islam. Malam itu, Yaakov memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia membuka internet, mencari artikel-artikel tentang Islam, menonton video-video yang menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Semakin ia membaca dan mendengarkan, semakin ia merasa hatinya dipenuhi oleh cahaya pengetahuan yang baru. Ia belajar tentang keutamaan akhlak, ketulusan, dan kesabaran yang selalu diajarkan oleh Islam.
semua ini terasa begitu berbeda dengan gambaran yang selama ini ia punya. Keesokan harinya, setelah semalaman merenung dan mempelajari Islam, Yaakov memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan. Ia ingin mencari masjid, tempat di mana ia bisa belajar langsung dari para imam dan mendapatkan pemahaman lebih tentang agama ini. Setelah berjalan cukup lama, di sebuah sudut jalan, ia melihat sebuah masjid sederhana berwarna putih yang sangat bersih dan rapi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memasuki masjid itu. Di dalam masjid, ia bertemu dengan seorang imam yang sedang duduk di sudut ruangan, menghafal Al-Quran. Imam itu tersenyum ramah ketika melihat Yaakov, dan mereka pun mulai berkenalan. Percakapan mereka mengalir begitu hangat. Yaakov bertanya tentang Islam, tentang prinsip-prinsip ajaran yang ia pelajari, dan bagaimana Islam bisa memberikan perubahan positif pada seseorang. Imam itu dengan sabar menjelaskan banyak hal, mulai dari pentingnya sholat, konsep tauhid, keesaan Allah, hingga mengapa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga akhlak dan membantu sesama. Semakin banyak informasi yang Yaakov terima, semakin besar rasa keingintahuannya, seakan-akan, jawaban-jawaban yang selama ini ia cari telah ditemukan, dan hatinya merasa lebih tenang. Pengetahuan yang ia dapatkan semakin membantunya untuk memahami mengapa masyarakat Gaza, meskipun hidup dalam keterbatasan, tetap mampu menunjukkan akhlak yang mulia dan hati yang penuh kasih. Yaakov merasa seolah-olah cahaya baru telah masuk ke dalam hatinya, mengusir keraguan dan kebingungannya. Setelah percakapan panjang dengan imam tersebut, Yaakov memutuskan untuk kembali ke negaranya. Ia merasa sudah mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Ia kembali ke kehidupan sehari-hari, beraktivitas seperti biasa, namun dengan pandangan yang berbeda, dengan hati yang lebih terbuka dan penuh rasa syukur. Namun, pada hari yang telah ditentukan, misi yang sudah lama menantinya pun tiba. Yaakov dipanggil ke ruang kerja atasannya. Di sana, atasannya menanyakan apakah ia sudah siap untuk melaksanakan misi yang telah diberikan. Yaakov menatap atasannya dengan tatapan yang penuh keteguhan. Dengan suara yang mantap dan tanpa ragu, ia menjawab, "Saya tidak siap untuk melaksanakan misi itu, Pak." Jawaban Yaakov mengejutkan atasannya. Atasannya yang terkejut langsung menaikkan suaranya, memarahinya karena menolak perintah tersebut. "Kamu tidak bisa menolak perintah, ini tugas yang penting. Yaakov, jika kamu tidak melaksanakan misi ini, kamu akan menghadapi konsekuensinya." Yaakov tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya, keputusan ini sangat berat, namun, ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Yaakov berkata, "Saya rela dipecat, Pak, asalkan saya tidak merenggut jiwa-jiwa yang tidak bersalah itu, saya tidak bisa melanjutkan misi ini." Atasannya yang semakin marah langsung mengancamnya, "Kamu akan kehilangan pekerjaanmu, Yaakov. Kamu akan dipecat, tidak ada tempat untuk orang yang tidak mengikuti perintah di militer ini." Tanpa merasa gentar, Yaakov menatap atasannya dengan penuh keyakinan. "Saya siap menerima akibatnya, Pak. Saya lebih memilih untuk hidup dengan prinsip, daripada mengikuti perintah yang salah." Mendengar kata-kata itu, atasannya semakin murka. Dengan penuh kekesalan, ia segera memerintahkan untuk memberhentikan Yaakov, dan pada hari itu juga, Yaakov dipecat dari militer. Namun, meskipun ia telah kehilangan pekerjaannya, Yaakov merasa tidak ada penyesalan di hatinya. Justru, ia merasa seperti telah menemukan jalan yang benar. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya kini berubah, ia telah mengambil keputusan yang sesuai dengan nurani dan keyakinannya. Ia pulang ke rumahnya dengan rasa damai di hati, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Beberapa hari setelah keputusan besar yang diambilnya, Yaakov duduk di ruang tamunya, menatap layar televisi dengan hati yang kosong. Ia tak tahu apa yang seharusnya ia rasakan, kelegaan karena telah mengikuti kata hatinya, atau kesedihan karena dunia luar tidak pernah berhenti berputar dengan cara yang penuh kekerasan. Namun, yang ia lihat di layar itu membuat hatinya hancur. Berita yang ia tonton adalah laporan tentang misi yang sebelumnya ia tolak. Laporan itu memperlihatkan gambar-gambar yang mengerikan, debu yang menyelimuti kota Gaza, bangunan yang hancur, serta tubuh-tubuh tak bernyawa yang tergeletak di jalanan. Korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kebanyakan adalah warga sipil, anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua yang tak berdaya. Yaakov hanya bisa menatap kosong. Matanya berkaca-kaca, sementara rasa sesak menyelubungi dadanya. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Keputusan yang ia buat beberapa hari lalu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak pernah ia harapkan akan terjadi. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang. Betapa ironisnya, bahwa ia memilih untuk menolak melakukan sesuatu yang begitu kejam. Namun dunia tetap berjalan dalam kebiadaban yang tak terbayangkan.
Dalam hatinya, Yaakov merasa jengkel, marah, dan penuh penyesalan. Kenapa, pikirnya, kenapa saya tidak bisa menghentikan semua ini? Kenapa mereka yang tidak bersalah harus menjadi korban? Kebencian terhadap pemerintah dan negaranya tumbuh semakin dalam. Bagaimana bisa mereka menganggap ini sebagai suatu kewajaran? Mengapa rakyat Gaza yang hanya ingin hidup dalam damai harus dibayar dengan nyawa mereka? Ia merasakan gelombang kemarahan yang tak terhingga. Namun, di tengah rasa kesal itu, ada juga perasaan lain yang menyusup, perasaan tidak tega dan perasaan ingin menebus kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dalam hati. Ia merasa hancur, terbelah antara rasa ingin berbuat sesuatu untuk mereka, dan kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Yaakov tidak bisa menahan diri lebih lama. Ia memutuskan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa ia harus mengikuti jalan yang benar, jalan yang selama ini ia cari, namun tak pernah ia temui, Islam, agama yang mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan kesabaran. Yaakov tahu bahwa ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya, tapi ia merasa bahwa hanya dengan Islamlah hatinya bisa disembuhkan, dan hanya dengan Islamlah ia bisa benar-benar melakukan sesuatu untuk kebaikan. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang penuh tekad, Yaakov melangkah menuju masjid terdekat. Di sana, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang memilih untuk berjuang bersama mereka yang telah lama menderita. Gaza, yang sebelumnya ia anggap sebagai tempat penuh permusuhan, kini ia lihat sebagai tempat yang penuh dengan keberanian, harapan, dan kekuatan jiwa. Dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Tanpa ragu, Yaakov kemudian membuat keputusan besar, ia akan tinggal di Gaza, ia akan membantu masyarakat yang telah lama dihimpit penderitaan, ia ingin memberikan segala yang bisa ia berikan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang, pengabdian, dan keadilan. Ia ingin berdiri bersama mereka, membangun kehidupan yang lebih baik, dan memperbaiki semua luka yang telah lama tertanam. Namun, di saat yang sama, ada rasa kehilangan yang mendalam dalam dirinya. Yaakov merasa bahwa ia tak bisa lagi kembali pada hidupnya yang lama, kehidupan yang penuh dengan kebohongan, kekerasan, dan ketidakadilan. Semua yang pernah ia percayai terasa seperti pecahan kaca yang tak bisa disatukan kembali. Tapi ia juga merasa bahwa dalam Islam ia telah menemukan kedamaian dan arah yang jelas. Gaza, dengan segala kesedihan dan penderitaannya, menjadi tempat di mana ia bisa memperbaiki dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain. Dan meskipun hatinya penuh dengan kesedihan atas apa yang telah terjadi, Yaakov tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang tidak lagi dipenuhi dengan kebohongan atau penyesalan, tetapi penuh dengan harapan dan pengabdian. Di Gaza, Yaakov menemukan keluarga baru, keluarga yang tidak hanya terdiri dari darah, tetapi juga dari hati yang saling mencintai dan berbagi.